Air, tambahin. Nah, kalau kita mau bikin roti itu kan selalu ada takaran atau resepnya. Makanya kita mau bikin roti yang kita perluin tadi ada tepung, telur, air. Ini ya. Untuk membuat roti, misalkan katakanlah kita mau bikin 10 roti ya. Dalam resep membuat roti itu selalu ada takarannya. Kira-kira misalkan yang mau bikin 10 roti berarti kita gram tepung, kemudian misalkan 20 gram margarin, untuk membuat roti ini itu sudah ada takaran pastinya gitu ya, atau resepnya. Hal ini juga sama dengan atau suatu reaksi ini selalu ada takaran yang pasti. Kalau dalam kimia, bahan yang kita gunakan atau kita pakai untuk membuat roti itu bisa kita sebut sebagai ini adalah reaksi. Singkat ya. Sedangkan hasilnya itu disebut apa? Misalkan reaksi antara magnesium direaksikan dengan asam klorida. Reaksi ini akan menghasilkan magnesium klorida dan juga gas hidrogen. Di sini kemarin sudah belajar tentang persamaan penyertaan reaksi. Ya. Nah, ini udah salah ya. Jadi dalam suatu reaksi yang sudah sepakat, perbandingan dari koefisien jadi misalkan di sini koefisiennya di sini mg, di sini ada berapa? 1. Hanya 4. Ya. Itu dicoret aja Bu. Yang kalau dari modul itu salah. F2 hapus saja. Ini? F. Nah. Perbandingan dari koefisien ini akan sebanding dengan perbandingan dari mol-nya. Jadi kalau koefisiennya 1, maka perbandingan mol-nya juga sama. 1, 2, selain koefisien dan juga mol yang sebanding, juga sebanding dengan jumlah partikelnya. Paham kan ya ini? Nah, kalau reaksi ini kita menggunakan berbagai macam fasa ya. Jadi kan di sini kan fasanya dia padat, kemudian HCl-nya itu aqueous. Aqueous itu apa? Baik, bedanya aqueous sama liquid. Enggak, padat kan solid. Aqueous. Tahu ya, aqueous itu campuran atau larutan. Jadi kan ini HCl. HCl larutan. Artinya larutannya kalau larutan kan berarti ada larut sama dapat larutnya. Ya. Nah, aqueous itu
Jadi sebenarnya sampai sama. Kan kita sudah selesai ya belajar tentang tadi ada stoikiometri reaksi dan juga bereaksi terbatas. Karena bereaksi terbatas itu adalah reaksi yang habis reaksi yang membatasi adanya suatu reaksi. Baik, untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi berikutnya tentang masih pada bab stoikiometri. Silakan bisa dipelajari dan dipersiapkan tugasnya nanti.